Halo semuanya, perkenalkan, saya Anwar Yusuf. Di video ini, saya akan mendemonstrasikan tentang cara membuat proxy server. Jadi, di sini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Squid. Jadi, Squid ini aplikasi yang lumayan umum digunakan ya untuk membuat proxy server. Jadi, di video ini saya akan mendemonstrasikan beberapa konfigurasi yang dapat dilakukan. Jadi yang pertama kita akan melakukan konfigurasi untuk membatasi domain yang bisa diakses. Kemudian yang kedua adalah autentikasi. Jadi kita bisa membuat autentikasi dari proxy. Jadi kalau misal nanti kliennya nyambung ke suatu proxy kita, nanti dia kalau mau mengakses internet kalau mau mengakses proxy harus login dulu menggunakan username dan password yang sudah kita tentukan nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan mendemonstrasikan transparent proxy. Jadi nanti penjelasannya saya jelaskan nanti waktu demonstrasinya. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah instalasi dari aplikasi Squid itu sendiri. Jadi kita buka terminal. Oh ya, biar mudah kita masuk sebagai root saja. Nah, di laptop saya udah terinstall aplikasinya Squid, aplikasi Squid. Jadi tulisannya seperti ini. Kalau belum nanti pasti ada proses download dulu. Berhubung udah keinstall jadi kayak gini tampilannya. Kemudian nah ini, jadi nanti file yang akan kita edit, kita atur konfigurasinya ada di sini, /etc squid.conf. Ini file konfigurasinya. Kemudian kalau kita tiap kali melakukan perubahan, kita harus reload dulu, service squid reload. Oke, yang pertama kita akan membatasi website yang bisa kita blokir supaya tidak bisa diakses. Kenapa harus diblokir? Soalnya mungkin ada beberapa website yang berbahaya, jadi kita perlu blokir. Caranya yaitu kita buka filenya. Filenya di etc squid. Nah ini file konfigurasi dari Squid. Nah, kita untuk membatasi satu website kita masukkan beberapa konfigurasi. Yang pertama ACL, kita beri nama domain. Jadi domain tolak ini terserah mau dikasih nama apa. Misal kita mau menolak, membatasi misal Facebook ya, jadi nanti yang nyambung ke proxy nggak bisa mengakses facebook.com. Nah, HTTP akses itu jadi buat
menentukan nanti yang ini yang udah kita tentukan domain tolak ini mau kita allow atau deny. Jadi kalau ada DP akses ada dua, allow sama deny. Berhubung kita mau membatasi supaya tidak bisa diakses, berarti kita di parameter deny. Sebentar, bener nggak ya? Kita lihat dulu ini. Oh ya, benar. Oh ya, sebelum itu kita harus setting dulu di komputernya atau di browsernya supaya kita pakai proxy ini. Ya, sebelumnya kan kita udah bikin perubahan, jadi kita harus reload dulu. Kita buka tab baru di terminal, service, sintaknya service squid reload. Oke, sebentar, tidak bisa di reload ya. Kita cek lagi ACL domain tolak tst domain.facebook. Benar, deny domain tolak tst. Coba kita restart aja. Nah, oh ya ini tadi lupa saya start, jadi tidak bisa di reload ya, harus di start dulu. Kita reload. Nah, udah terreload. Terus kita setting proxy-nya di sini atau di browser juga bisa, tapi biar umum, biar mudah kita setting langsung di perangkatnya. Nah, di sini berhubung saya buat proxy servernya ini di PC yang sama, jadi kita masukkan IP-nya, IP dari PC ini. Ngeceknya kita gunakan perintah ifconfig. Jadi ini 10.0.2.15. Jadi proxy servernya 10.0.2.15, portnya 3.128. Untuk portnya sendiri bisa kalian atur di konfigurasinya, di konfigurasi yang ini. Nah, ini di sini kalian bisa ganti portnya sesuai kebutuhan, tapi yang umum dipakai 3.128. Jadi kan yang kita batasi itu Facebook ya. Coba kita buka yang lain dulu. YouTube bisa diakses. Nah, kemudian kita coba Facebook. Nah, ini akan muncul halaman seperti ini. Jadi tidak bisa diakses Facebook karena dari konfigurasi squid tadi. Kemudian kita lanjut ke proxy autentikasi. Kita akan buat autentikasi untuk user-user tertentu. Jadi untuk autentikasi kita butuh aplikasi tambahan namanya Apache Web Server. Kita akan gunakan perintah htpassword dari Apache-nya. Yang pertama kita lakukan adalah install. Kita install Apache. Nah, di sini juga udah keinstall Apache-nya di laptop saya, jadi bisa kita lanjutkan. Nah, kita gunakan perintah htpassword dari aplikasi Apache tadi, htpassword
passwd arc inc etc squid. Nah, di sini kita itu buat file baru namanya passwd. Jadi passwd ini belum ada filenya. Kalau kita lihat sih di sini, misal etc squid. Nah, di folder ini etc squid cuma ada 3 file ini. Nah, kalau kita pakai pin tadi password, kita akan membuat file baru namanya passwd. Kalau kita juga tentukan username-nya apa, misal now. Nah, kita udah buat username baru, user now, di file tadi etc squid password. Kemudian kalau misal kita mau ngecek username-nya itu tadi, bisa pakai program namanya ini, usr lib squid. Nah, ini basic njsa out. Jadi ini program kalau kita mau ngecek user sama password yang udah ada. etc squid passwd, file tadi yang udah kita buat. Nah, kita ngetik misal apa username tadi kan now, passwordnya now juga. Oke. Jadi ada datanya. Coba kita misal masukkan error. Nah, kayak gitu. Kalau kita mau ngecek ada apa enggak username-nya, bisa pakai ini, program basic njsa out. Kemudian kita cocokkan dengan password yang udah kita buat tadi. Kemudian konfigurasinya kita atur dulu. File konfigurasi. Ini tadi kita komen aja. Jadi kita pakai perintah out parang basic program. Ya, ini konfigurasinya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan autentikasi yang basic. Kemudian yang ini children 5, berarti kita membatasi hanya ada 5 child, berarti 5 apa ya, kayak 5 username yang bisa mengakses proxy. Ya, walaupun yang kita pakai udah cuma 1 sebenarnya, jadi terserah, nggak apa-apa. Kemudian ini RAM itu kayak kalau nanti kita login, jadi prompt-nya itu, window-nya yang kita buat masukkan ada tulisannya ini authentication user, atau diganti apa aja ini bebas, terserah. Kemudian yang ini credential STTL ini buat ngatur
yaitu bisa bertahan selama 2 jam. Jadi kalau udah 2 jam bisa harus login lagi. Kemudian ini ACL-nya di sini now, usernya yang bisa mengakses, HTTP access allow authent of user. Jadi kita save. Kita reload dulu. Nah, udah kita reload. Coba kita buka browser. Coba kita close dulu ya browsernya. Kita buka lagi. Sebentar. Oh, ternyata ada yang salah, ada yang typo mungkin. Kita buka lagi. Outbound basic program, outbound basic RAM, authentication user, basic credential, STTM to hour. Sebentar. Apa ya, langsung menggunakan ini. Oh alah, oh iya, maaf. Ternyata ada yang salah, ada yang kurang. Jadi ini yang basic program ini kita harus kasih folder program yang tadi NCSA, basic NCSA out, disebut basic NCSA out, terus dari username script passwordnya. Nah ini jadi dia pakai program ini, terus dapetin datanya dari password ini. Kita save, kita reload lagi, jadi kita start. Nah bisa kan, kita reload. Sekarang kita buka browser. Nah ini kita harus login dulu kalau mau pakai proxy. Terus yang tadi RAM itu ini buat authentication required, ini tulisannya di atas ini. Kita masukkan now, passwordnya juga now, enter. Nah baru kita bisa mengakses proxy kemudian terhubung ke internet. Kita harus login dulu. Oke, bisa. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba yang transparent proxy. Jadi apa itu transparent proxy? Jadi misal kita klien, kita bikin server. Nah proxy-nya ini, kalau misal kalian ini mau mengakses port 80, berarti kan dia mau akses HTTP. Nah kita bikin transparent proxy untuk membelokkan portnya tadi. Misal dia request ke 80, kita bikin transparent proxy yang nge-redirect 80 ke portnya proxy tadi. Jadi kayak kita
memaksa supaya klien ini menggunakan proxy kita. Jadi di client sendiri kan nanti nggak ada proxy konfigurasinya, jadi dia non, tapi dia nanti bisa kena proxy yang udah kita konfigurasi tadi, namanya transparent proxy. Jadi yang pertama kita lakukan adalah file konfigurasinya tadi kita buka. Nah, di sini kita tambahin transparent, kemudian kemudian yang ini tadi, yang user autentikasinya itu harus kita hapus. Soalnya kalau kita bikin transparent, autentikasi user ini nggak bisa dijalanin. Jadi kita komen semuanya. Oke, udah. Kemudian di konfigurasinya, sebelumnya kita harus atur dulu supaya kita bisa paket forwarding. Melakukan paket forwarding ada di file etc sys di file ini. Nah, jadi ini itu harus kita uncomment IP forward, kemudian kita refresh. Nah, konfigurasi filenya kita buka lagi, kita tambahkan ini ACL baru. Maaf, salah filenya. Insert, kita tambahkan ACL transparent src. Jadi yang kita masukkan itu networknya berarti 10.0.20/24, kemudian HTTP nah seperti ini. Kemudian kita bikin itu buat redirect, buat mengarahkan request dari port 80 ke proxy, ke port dari proxy. Jadi dengan cara ini, IP table tnet jadi ini sintaksnya. Ada yang kurang, min s. Nah, udah. Nah, untuk mengecek supaya dia itu berhasil atau enggak, kita bisa dicoba dengan menggunakan browser. Jadi port 80 itu kan HTTP. Kalau website kayak ini Google Drive kan HTTPS. Jadi kalau HTTP kita buka misal wifi.info, ini HTTP, jadi pakai port 80. Nah, kalau misal berhasil, kita bisa ngecek di
lognya. Jadi di file log, jadi proxy ini jadi di aplikasi proxy ini kalau semua website yang diakses dengan proxy nanti kecatat di file log dari Squid. Jadi ada di sini folder var log Squid access log, kita lihat. Nah, kalau misal transparent proxy-nya bisa berhasil, akan ada website yang kita buka tadi, port 80, berarti HTTP tadi yang kita buka, Google info, nanti akan ada tercatat di lognya. Oke, udah cukup sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selamat tinggal.